Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Emi Saputri dari SMKN 1 Praya. Oh iya teman-teman, kali ini Emi berada di salah satu cagar budaya desa adat yang ada di Lombok Tengah. Di manakah ini? Ya, inilah dia Desa Sade. Dan kali ini Emi akan membawakan cerita dongeng inspiratif yang datang dari Desa Pademara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Judul cerita ini adalah Batu Golok. Batu Golok ini diambil dari situs daerahkita.com. Pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sang istri bernama Inak Lembain, sedangkan suaminya bernama Amak Lembain. Setiap hari, mereka pergi ke rumah-rumah penduduk yang juga bekerja sebagai petani untuk mencari pekerjaan. Bahkan, suami istri tersebut harus pergi dari satu desa ke desa lainnya sambil membawa kedua anak mereka. Ketika mereka tiba di sebuah rumah penduduk yang tampak sedang sibuk menumpuk padi, Inak Lembain menghampirinya. "Maaf Bu, adakah pekerjaan untuk saya? Saya bisa membantu Ibu menumpuk padi," tanya Inak Lembain. "Sebenarnya kami tidak memerlukan tenaga tambahan," ucap ibu pemilik rumah. "Tolonglah saya, berilah saya pekerjaan agar anak saya bisa makan hari ini," ucap Inak Lembain memelas. Karena iba melihat Inak Lembain, ibu pemilik padi itu pun memberinya pekerjaan. Inak Lembain disuruhnya membantu menumbuk padi. Ketika akan menumbuk padi, kedua anak mereka diletakkan di sebuah batu yang tidak jauh dari tempat bekerja. Batu itu bernama Batu Golok. "Tunggu di sini ya nak, ibu akan bekerja. Kalian jangan nakal," pesan Inak Lembain kepada kedua anaknya. Kemudian Inak Lembain bekerja menumbuk padi. Tidak berapa lama, kedua anak Inak Lembain berteriak-teriak memanggil, "Ibu! Ibu!" teriak kedua anak Inak Lembain. Ternyata keanehan terjadi pada batu yang diduduki oleh kedua anak Inak Lembain. Batu itu bergerak, naik dan semakin tinggi. "Tunggulah kalian di situ. Sebentar, ibu sedang bekerja," ucap Inak Lembain tanpa menggubris teriakan kedua anaknya. Kedua anak itu pun kembali berteriak, "Ibu! Ibu! Batu ini semakin lama semakin tinggi," teriak anaknya. Karena dipikirnya sang anak sedang bercanda atau merengek meminta sesuatu, Inak Lembain tidak menanggapinya. Batu itu pun semakin lama semakin tinggi. Tanpa disadarinya, tingginya sudah melebihi pohon kelapa. Sang anak pun berteriak-teriak semakin keras, "Ibu! Ibu! Tolong!" teriak anaknya sekali lagi. "Tunggu, ibu sedang bekerja," ucap Inak Lembain. Akhirnya, teriakan anak-anaknya terdengar semakin sayup. Inak Lembain tetap tidak menggubris teriakan anak-anaknya. Karena semakin lama suara mereka makin tak terdengar, ia berpikir bahwa sang anak tentulah sudah lelap tertidur. Ia sama sekali tidak menyadari kalau batu golok yang semakin tinggi itu kini telah sampai menembus awan. Ketika ia melihat ke arah anaknya, ia tak menemukan mereka lagi. Betapa terkejutnya ketika menyadari bahwa anak-anaknya telah terbawa batu golok itu di ketinggian yang hingga hampir tak terlihat lagi. Inak Lembain sangat bingung untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia menangis dan memohon ampun kepada Sang Maha Kuasa untuk bisa mengambil anaknya yang dibawa naik ke batu golok itu hingga sampai ke atas awan. "Wahai Sang Maha Kuasa, berilah aku kekuatan untuk menyelamatkan anak-anakku." Dan doa Inak Lembain itu pun terkabul. Dengan sabuknya, ia bisa memenggal batu golok dengan hanya sekali tebasan saja. Batu golok itu terpenggal menjadi 3 bagian. Bagian-bagian batu golok yang terpenggal itu terlempar sangat jauh. Bagian pertama jatuh di suatu tempat yang menyebabkan tanah bergetar. Bagian kedua batu golok jatuh di suatu tempat yang kemudian tempat itu diberi nama Dasan Batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh di tanah. Sedangkan bagian ketiga, batu golok jatuh di suatu tempat yang kemudian diberi nama Montong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir dari batu golok yang terjatuh ini
menimbulkan suara gemur seperti petir. Meskipun batu golok sudah terpecah menjadi 3 bagian, Inak Lembain tetap tidak bisa mendapatkan anaknya lagi. Anak-anaknya tidak jatuh ke bumi, tapi berubah menjadi 2 ekor burung. Sang kakak telah berubah menjadi burung kekuwo, sedangkan sang adik telah berubah menjadi burung kelik. Karena kedua burung tersebut berasal dari manusia, maka keduanya tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Dan Inak Lembain begitu menyesal karena terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan teriakan anak-anaknya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah setiap orang tua hendaknya merawat, mendidik, dan menyayangi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kesibukan pekerjaan bukanlah suatu alasan untuk mengabaikan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Masa depan anak-anak tergantung peran orang tua membimbing mereka. Penyesalan selalu datang kemudian pada orang tua yang lebih mengutamakan pekerjaan dibanding kepentingan keluarganya. Sekian dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.